semuanya, kenalin nama aku Nadia Karagusta. Aku adalah seorang mahasiswa di Universitas Sains Indonesia yang ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selain seorang mahasiswa, aku juga seorang karyawan di salah satu perusahaan ekspedisi, yaitu di JNE. Saat ini aku bekerja di JNE sebagai sales eksekutif atau bisa dibilang account eksekutif corporate, di mana aku menghandle perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Karena aku stay di Karawang, jadi aku handle untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Nah, selain menjadi seorang sales, aku juga punya hobi, di mana hobi aku public speaking. Tentunya aku juga suka bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, di sini aku akan sharing sih, lebih ke sharing pekerjaan aku dengan hobi aku yang sering suka berbicara atau di hadapan orang lain gitu, karena aku juga suka menjadi seorang master of ceremony, baik itu di event wedding atau misalkan di event gathering dan di event-event yang lainnya seperti itu. Nah, oke, membahas masalah menjadi seorang sales. Ya, gimana sih rasanya jadi seorang sales? Aku yakin tidak semua orang itu mau menjadi seorang sales. Tapi semua orang bisa menjadi seorang sales ketika kita memang mau belajar dan juga berusaha. Kadang aku juga bukan seorang yang memang ahli di pekerjaan itu, tapi sampai saat ini aku juga masih terus belajar gitu ya, bagaimana untuk mengasah skill gitu kan di sela-sela kesibukan aku sebagai seorang karyawan, dan aku juga harus bisa menyempatkan waktu untuk bisa belajar tentunya gitu kan. Jadi bagaimana nih cara mengatur waktu menjadi seorang karyawan, menjadi seorang mahasiswa, mempunyai part time atau pekerjaan lain gitu, side jobnya sebagai seorang MC ataupun sebagai seorang influencer. Karena kebetulan aku juga cukup aktif di sosial media Instagram seperti itu. Nah, kembali lagi, menjadi seorang sales itu memang tidak semua orang bisa gitu ya. Bukan tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, tapi semua orang pasti bisa ketika kita belajar gitu. Salah satunya juga aku tidak mempunyai background menjadi seorang sales gitu ya. Karena banyak orang mungkin, aduh saya orangnya introvert, saya nggak bisa nih gitu kan bicara berhadapan dengan orang gitu. Saya nggak tahu nih cara bersosialisasi sama orang. Saya nggak bisa nih berhubungan dengan banyak orang, karena bagi seorang introvert katanya itu capek gitu ketika kita harus bertemu dengan banyak orang. Katanya seperti itu gitu ya. Walaupun aktualnya mungkin aku juga termasuk adalah orang yang extrovert, cukup extrovert, karena aku senang bersosialisasi gitu. Karena aku cukup aktif pada saat aku masih di sekolah gitu ya. Aku cukup aktif untuk bisa mengikuti organisasi gitu. Jadi aku sudah terbiasa untuk bisa berhubungan atau bukan berhubungan ya. Maksudnya untuk bersosialisasi gitu ya dengan banyak orang seperti itu. Nah, gimana cara mengatur waktunya gitu kan untuk menjadi seorang sales? Apakah itu mudah? Tentu tidak ya, karena aku harus pintar membagi waktu antara pekerjaan dan juga menjadi seorang pelajar sebagai mahasiswa misalnya di Universitas Sains Indonesia gitu. Alhamdulillahnya di kampus aku ini cukup fleksibel sekali kampusnya kita ya. Kampus kita ini dari akademik juga cukup support untuk saya tentunya sebagai pribadi mensupport mahasiswa-mahasiswa yang memang mereka mempunyai pekerjaan gitu ya. Atau misalkan kita nih nggak bisa ngampus di hari itu, gimana kita nggak bisa ke kampus tiap hari tentunya, karena kita punya pekerjaan. Apalagi teman-teman sekelas aku yang memang mereka pekerjaannya harus bekerja di sektor industri ataupun manufaktur, yang tentunya mereka sudah mempunyai jam-jam yang memang tidak bisa dirubah seperti itu, yang masuk pagi ataupun masuk malam, ada shift-shiftnya lah gitu. Bagaimana caranya mengatur jadwalnya? Nah, kampus kita ini kebetulan mereka support, di mana kita fleksibel untuk pembelajarannya. Jadi kita ada pembelajaran tatap muka ataupun kita offline ya, dan kita juga ada pembelajaran
secara online-nya, Zoom gitu ya. Biasanya kita melakukan Zoom apabila memang mahasiswa ini tidak bisa datang ke kampus. Nah, alasan aku juga kenapa aku memilih kampus di Universitas Sains adalah salah satunya itu karena sistem pembelajarannya cukup fleksibel dan itu sangat mensupport aku sebagai seorang karyawan korporat tentunya ya. Karena di waktu jam kerjaku kebetulan aku bekerja di pukul 8 sampai jam 5. Nah, untuk jadwal pembelajarannya pun aku mengikuti jadwal belajar itu dari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7 malam sampai setengah 10 gitu. Jadi aku masih bisa mengatur waktu jadwal antara kuliah dan juga pekerjaan, tidak diikut campurkan seperti itu. Jadi sedikit kurangnya aku bisa fokus lah untuk belajar gitu. Nah, oke. Balik lagi sebagai seorang sales di salah satu perusahaan itu memang sangat amatlah tidak mudah gitu ya. Belum lagi ketika kita mendengar menjadi aduh sales ya gitu kan. Orang kan udah konotasinya udah beda ya penilaiannya terhadap kita gitu kan. Padahal sales itu tidak seseram itu kok. Tidak semenyeramkan itu. Malah lebih kalau misalkan kita sebagai orang yang memang suka bersosialisasi itu kita cukup asik gitu kan. Karena dari dunia sales itu kita banyak belajar tentang hal. Kadang pengalaman itu tidak harus kita yang mengalami sendiri. Bisa jadi pengalaman itu bisa kita rasakan dari cerita-cerita atau dari lingkungan customer kita gitu kan. Biasanya mereka melakukan storytelling dengan kita gitu. Itu bisa menjadikan pembelajaran juga untuk diri kita sendiri gitu kan. Tentunya juga sebagai seorang sales ini kita mempunyai relasi yang nantinya relasinya ini cukup luas dan cukup lumayan banyak lah pastinya gitu kan. Karena network ini sangatlah penting untuk kita apabila kita membutuhkan pekerjaan, sometimes ya misalkan aku sudah tidak bekerja lagi nih gitu di perusahaanku yang sekarang gitu. Mungkin aku nanti bisa move ke perusahaan-perusahaan yang lain, apalagi itu memang based on-nya atau misalkan referensi dari customer kita sebelumnya gitu. Karena relasi itu cukup lumayan akan mempengaruhi kehidupan kita sih gitu untuk kedepannya seperti itu. Makanya kenapa kita butuh bersosialisasi gitu. Itu salah satunya. Oke, lanjut lagi. Sebagai seorang master of ceremony karena aku juga cukup lumayan aktif untuk menjadi seorang MC, walaupun mungkin belum menjadi seorang MC yang sangat amat profesional ataupun mungkin belum terkenal di luar sana. Tentunya aku juga masih harus belajar. Makanya kenapa aku saat ini juga masih menimba ilmu nih di Universitas Sains gitu. Nah, kebetulan juga aku di Universitas Sains ini aku mengambil prodi atau program studinya itu di ilmu komunikasi, yang dimana ini pembelajarannya sangat-sangat relevan dengan pekerjaan aku saat ini, dengan hobi aku yang suka berbicara di depan banyak orang gitu. Itu sangat-sangat menunjang sekali gitu ya untuk untuk prodi ilmu komunikasi dalam kehidupan aku sendiri seperti itu. Nah, sebagai seorang MC juga tentunya aku harus melatih public speaking gitu ya, bagaimana caranya aku bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan itu pun harus aku lakukan pada saat aku bertemu dengan customer, apalagi sebagai seorang sales gitu ya. Kita harus bisa membaca karakter customer kita gitu, dan kita juga harus tahu nih bahasa-bahasa yang akan kita gunakan untuk customer kita gitu, harus seperti apa, harus bagaimana gitu ya, mulai dengan komunikasi dari gestur tubuh gitu kan, itu kita harus tahu. Nah, untuk alhamdulillahnya itu semua pada saat aku belajar di Universitas Sains itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pembelajarannya, karena itu ternyata bisa membantu juga di pekerjaan aku. Jadi aku belajar teorinya, dan ketika aku mengaplikasikannya itu cukup lumayan sangat bermanfaat seperti itu. Oke, mungkin cukup itu aja dulu untuk video perkenalan aku. Video ini aku buat juga untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen aku, yaitu Bu Fania, selaku dosen mata kuliah komunikasi efektif dan kreatif. Nanti sampai ketemu lagi di next video-video selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing kembali gitu ya mengenai itu pekerjaan ataupun
aku seorang mahasiswa seperti itu ya. Nanti jangan lupa like, subscribe juga, ataupun mau komen-komen juga, jangan lupa tinggal klik di bawah ini.